Tani adalah profesi mulia karena menjadi ujung tombak masalah ketahanan pangan di suatu negara. Sayangnya, citra petani sering diidentikan dengan masyarakat prasejahtera yang memprihatinkan. Paradigma inilah yang sedikit demi sedikit harus dirubah, dengan terlebih dahulu meningkatkan skill para petani dan kesejahteraannya. Untuk itulah Andris merangkul para petani dalam kelompok-kelompok binaan. Para petani binaan Andris lalu diarahkan hanya untuk menanam padi varietas asli Garut agar beras Garut bisa lestari dan menjadi potensi yang diunggulkan. Salah satu petani binaan Andris yang terbilang sukses adalah Pak Unang. Ia awalnya adalah petani konvensional yang menggarap lahan milik orang lain. Setiap kali musim tanam, Unang harus berhutang untuk beli bibit dan pupuk. Saat panen, hasilnya pun tak seberapa karena harus berbagi dengan pemilik lahan. Bergabung menjadi petani binaan Andris merubah nasib Unang. Kehidupannya jauh membaik dengan beberapa hektar sawah miliknya sendiri. Nah, terus keuntungannya menjadi petani binaan, Pak, apa aja? Kalau dulu panen sama sepetani gitu, dibelinya sama tangkulak. Kan tangkulak itu agak harganya rendah kalau dibeli gitu. Jadi lebih enakan ada Pak Andris gitu. Kesuksesan yang diraih Andris tak membuatnya cepat berpuas diri. Ia terus mengembangkan ide-ide baru agar bisa memperluas pasar. Satu di antara inovasi terbaru yang akan diluncurkannya adalah nasi liwet seduh. Produk nasi liwet seduh dirancang untuk memenuhi permintaan para konsumen nasi liwet instan di Amerika dan Dubai. Penyebabnya karena di sana jarang ditemui rice cooker di rumah-rumah, tak seperti di negara Asia Timur dan Tenggara. Jadi penasaran deh, kita coba yuk nasi liwet seduhnya. Kayak liwet asli ya Kang ya. Kayaknya saya nggak tahu deh kalau misalnya ini instan cuma diseduh doang. Kayaknya dimasak. Luar biasa ya kreativitas yang dikembangkan Kang Andris. Ia dengan segala inovasinya mampu mengembalikan kejayaan beras Garut dan sekaligus juga mensejahterakan para petaninya. Top deh. Nah, Kang Andris, setelah apa yang Kang Andris capai sampai sejauh ini, apa yang bisa dibagikan buat kita semua? Tuhan memberikan masalah, berikut dengan solusinya. Jadi itulah menjadi filsafat hidup saya. Saya tidak pernah takut untuk mencoba lagi walaupun saya pernah gagal.